Hai Sobat Bakta, perkenalkan nama saya Indira, saya dosen psikologi di IIK Baktiwiyata Kediri. Hari ini kita akan membahas tentang perselingkuhan, yang mana makin rame nih pada saat-saat ini, ada sebutan gayung lopeping dan sebagainya, yang mana saya dari psikologi juga akan menjelaskan apa sih arti dari perselingkuhan itu. Perselingkuhan merupakan hubungan yang dilakukan saat seseorang mempunyai komitmen dengan entah itu pasangan, pacar, atau suami atau istri, namun ia menjalin hubungan dengan orang lain baik secara ikatan emosional maupun ikatan secara fisik. Dalam perselingkuhan ada dampak emosionalnya bagi terutama yaitu korban dari perselingkuhan tersebut. Misalnya dari seorang perempuannya atau mungkin dari laki-laki pun. Orang yang melakukan perselingkuhan tidak hanya laki-laki, tapi juga ada perempuan. Meskipun dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki memiliki sebesar 75% melakukan perselingkuhan dibandingkan oleh perempuan. Bagi korban perselingkuhan, ia akan memiliki dampak emosional seperti rasa sedih, kecewa, rasa sedih juga bahkan bisa begitu mendalam sehingga akhirnya memunculkan gejala depresi. Bagaimana dengan dampak pada anak-anak dan lingkungan sosial? Bagi anak-anak, terutama jika orang tuanya melakukan perselingkuhan dan akhirnya harus berpisah, entah itu berpisah secara cerai hidup ataupun mungkin berpisah menjadi ada pisah ranjang seperti itu, anak-anak juga akan merasakan dampaknya, yaitu secara emosionalnya ia akan merasakan bahwa kedua orang tuanya ada berbeda jarak, tidak ada keharmonisan, jadi anak-anak juga menjadi kurang mendapat perhatian dari orang tua. Bagi kita yang memiliki pasangan, baik yang sudah sah secara pernikahan maupun yang masih pacaran, kita perlu mengetahui tanda-tanda siapa sih orang yang kiranya memiliki potensi untuk berselingkuh, memiliki hobi untuk berselingkuh. Tanda dari seseorang yang memiliki hobi berselingkuh. Pertama, banyak bohongnya. Jadi ketika ketahuan nih atau mungkin pasangan curiga, tapi dia akan menutup-nutupin dan juga akan memiliki banyak alasan. Nah, kedua, tanda untuk hobi berselingkuh, nggak ada rasa bersalahnya. Ia bahkan akhirnya mencari pembenaran dari yang dilakukannya. Ketiga, yaitu adalah manipulatif. Sikap manipulatif dari seseorang yang mana dia bisa mencari celah. Dari pembenaran diri, dia akan mencari celah bahwa perilaku perselingkuhan dia itu dilakukan oleh karena sikap pasangan mungkin yang kurang menurut dia, kurang perhatian misalnya. Lalu yang keempat, egois. Nah, keegoisan dari diri seseorang di mana ingin selalu memiliki kebenaran dalam dirinya sehingga dia juga mencari-cari keinginannya untuk memenuhi kebutuhannya. Biasanya orang berselingkuh itu juga karena pasangan yang memiliki kelemahan kira-kira 20% dari kelebihannya 80%. Seseorang ingin mencari 20% itu. Jadi, orang tersebut akhirnya mencari sosok lain untuk menjadi selingkuhannya dari yang punya kelebihan 20% itu, sedangkan pasangan aslinya itu sebenarnya punya kelebihannya 80%. Sehingga sebenarnya kalian yang mungkin menjadi korban perselingkuhan dari pacar ataupun dari pasangan sahnya, tentunya kalian juga perlu mencari bahwa dalam diri kita ini memiliki kelebihan, yaitu 80%-nya kiranya. Faktor psikologis dari penyebab perselingkuhan yang mana juga dikarenakan oleh pengaruh lingkungan dan juga sosial media. Terutama juga bagaimana orang-orang terkenal di Indonesia ini yang informasinya tentang perselingkuhan itu juga tersebar. Seorang pelaku mungkin saja akan mencontoh, bahkan juga mencari cara supaya tidak ketahuan karena belajar dari pengalaman orang lain. Ini juga menjadi penyebab bagi mereka para pelaku yang tetap melakukan perselingkuhan karena nggak ketahuan. Bagaimana cara menghadapi dan mengatasi apabila pasangan kita cenderung untuk melakukan perselingkuhan atau kita sudah menjadi korban dalam perselingkuhan? Pertama, bahwa diri kita memiliki keunggulan atau kelebihan. Patut kita untuk menghargai diri sendiri, melihat kelebihan kita. Belum tentu juga kalau orang lain berselingkuh dari kita itu karena kesalahan kita. Kedua, apabila memang dari diri kita juga ada kekurangan yang akhirnya membuat pasangan kita berselingkuh, perbaiki diri kita dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya, dalam suatu kasus, ada seorang perempuan yang selalu egois untuk meminta ini itu kepada pasangannya. Lalu pasangannya berselingkuh. Dari sini, si perempuan juga bisa
untuk mengkoreksi diri sendiri agar menurunkan egonya dalam meminta ini dan itu. Namun setelah itu kita lihat bagaimana perubahan dalam diri pasangan. Apakah berhenti dalam perselingkuhannya atau dia masih tetap lanjut. Jika berhenti, maka kita masih bisa untuk mentolerir. Jika tidak berhenti dan tetap berlanjut, berarti itu juga sudah menjadi watak atau karakter dari orang tersebut untuk melakukan perselingkuhan. Apabila sebagai korban perselingkuhan tidak bisa menghadapinya sendiri dan membutuhkan bantuan dari tenaga profesional seperti psikolog ataupun konselor pernikahan atau konselor dari hubungan yang perselingkuhan, maka carilah bantuan tersebut untuk mendapatkan konseling sehingga apa menjadi keluh kesahmu bisa terselesaikan dan mendapatkan solusi dan terapi yang tepat bagi diri Anda. Tips menjaga hubungan agar tetap sehat dan harmonis. Pertama, komunikasi. Komunikasi ini menjadi jembatan utama bagi hubungan satu sama lain. Karena tanpa komunikasi, itu semua juga sia-sia. Meskipun sudah ada rasa cinta, ada rasa sayang, tetapi tidak ada komunikasi antar keduanya, maka ketika ada keluh kesah yang dipendam terus-menerus, itu juga akan menjadi bom waktu pada saatnya. Maka perlu untuk kalian melakukan komunikasi, menyampaikan apa yang dirasakan, keluhan, berdiskusi bagaimana jalan tengah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kedua, ketika rasanya hubungan terasa menjenuhkan, cari cara apa yang bisa membuat kalian bisa bangkit lagi secara emosional satu sama lain, meningkatkan hasrat satu sama lain agar hubungan tetap harmonis. Ketiga, apabila ada permasalahan satu sama lain, harap untuk menyampaikan kepada pasangan masing-masing di samping atau dibandingkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Seringkali ada perselingkuhan kecil atau micro cheating. Dari sedikit-sedikit melakukan seperti curhat sama teman lawan jenis tentang pasangan kita, itu juga akan menyebabkan adanya perselingkuhan. Dari yang awalnya teman jadi demen. Nah, bagi kalian yang menjalani hubungan berpacaran ataupun suami istri, apabila ada keluhan terhadap pasangan masing-masing, curhatnya juga tetap sama pasangan. Atau jika pasangan sendiri rasanya tidak bisa diajak diskusi, carilah tenaga profesional. Karena dengan tenaga profesional, mereka lebih objektif daripada subjektif seperti jika curhat terhadap teman, terutama teman lawan jenis. Jadi, sobat sehat, perselingkuhan itu tidak hanya terkait dengan kondisi moral, tapi juga dengan kondisi psikologis seseorang. Begitu juga dengan kepribadian masing-masing setiap orang. Maka dari itu, apabila teman-teman juga ingin mengetahui, mendalami tentang ilmu psikologi, maka bergabunglah bersama kami di Prodi S1 Psikologi IIK Baktiwiyata Kediri. Terima kasih Sobat Bakta, salam sehat bagi kita semua. Bye-bye.